Allah kula badhe ngajak jenengan mirengaken yang seharusnya disikapi bagaimana. Ngoten nggih. Masjid ini masjid NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah seharusnya kita juga menggunakan masjid ini untuk meluruskan akidah yang menyimpang dari Islam, menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kebetulan yang merasa diluruskan atau merasa keliru itu kebetulan orang Jawa, tentu enggak ada maksud memusuhi orang Jawa. Kalau kebetulan yang keliru orang Madura, juga tidak ada maksud memusuhi orang Madura. Kalau kebetulan yang keliru itu orang Arab atau orang yang ngaku katanya keturunan Nabi, juga tidak ada maksud memusuhi orang yang katanya keturunan Nabi. Ini murni yang benar ya benar, yang salah ya salah, terlepas apapun sukunya, terlepas apapun nasabnya. Kembali dibuat heboh usai Mukimin ini menjelaskan alasan kenapa kami tidak mau sholat Jumat. Mari kita simak videonya. Sebagian waliullah itu itulah Habib Abdullah bin Hasan Al-Qas Bogor, beliau tidak mau keluar rumah, tidak mau keluar Jumatan. Suatu saat ada seorang tamu yang memaksa beliau untuk Jumatan. Karena dikesal oleh tamu, beliau pun menurutinya. Namun setelah sampai di masjid, Habib Abdullah mengusap mata si tamu. Mata si tamu diusap dan ajaib, seluruh manusia yang berada di dalam masjid semua berubah bentuknya menjadi hewan. Ada yang ini dia mengatakan yang kebetulan ini Habib, bukan kami manusia Habib. Kebetulan yang pelaku cerita ini Habib nggak mau Jumatan, rumahnya Bogor. Alasannya ketika datang ke masjid untuk Jumatan, jamaah sak masjid itu kelihatan binatang semua. Ono sing bedes, ono sing sembarang. Makanya dia kembali nggak sido Jumatan. Para rawuh, begini ini nggak benar. Satu, Nabi nggak pernah nggak sido Jumatan alasannya sak masjid jadi kewan kabeh. Yang kedua, andai ada satu dua orang di masjid atine elek koyok kewan, itu masalah jero, masalah siri sing jero itu yang tahu hanya Gusti Allah, ora oleh kemeruh. Yang ketiga, andai itu ada satu dua, ora kena kabeh diarani koyok kewan, ketara kewan bedes sak tunggalane. Yang keempat, bagi kami, maaf kami orang Indonesia, orang pribumi, andai ada orang dari luar Indonesia mengata-ngatain kami jamaah Indonesia terlihat kayak kewan, kayak bedes, itu bagi kami pelecehan. Ya napa boleh jenengan? Diterima apa ora sampean bangsa diarani bedes iki lho. Pelecehan toh? Nah, wis gak Jumatan kuwi salah. Gak Jumatan kuwi salah. Lalu untuk membenarkan, melegitimasi kesalahannya itu, cari-cari tuduhan yang salah pisan. Ngoten. Perilaku enggak gelem Jumatan tanpa uzur, perilaku enggak gelem budal Jumatan tanpa uzur itu salah. Harusnya lek salah ya salah. Rumangsa salah tobat njaluk sepuro, aja dibaleni maneh. Ojo kok wis salah gak Jumatan sik ngenyek pisan. Paham nggih?
Sekali lagi, kalau saya meluruskan ini di Masjid Sabilillah, bukan saya menggunakan Masjid Sabilillah untuk memecah belah, tapi ya seharusnya Masjid Ahlus Sunnah digunakan untuk meluruskan akidah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham lho mboten? Paham nggih? Ora usah dipercaya. Nabi ra ngono kuwi, Imam Syafi'i ya ora ngono kuwi, Wali Songo ya ora ngono kuwi, Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahbisi ya ora ngono kuwi. Orang lain punya panutan lain, monggo kami nggak bisa menghalangi, tapi jangan larang kami punya panutan sendiri. Nabi turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada imam-imam madhab, turun pada ulama para pengarang kitab, turun kepada Wali Songo pembawa Islam ke Indonesia, turun kepada muassis NU Mbah Hasyim, Mbah Bisri, nyampe ke guru-guru kami, dan yang nyampe ke kita lewat jalur itu semua, Jumatan itu wajib. Paham napa mboten? Sing ngerti isin menungso niku Gusti Allah, ojo kemeruh. Dil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tenan lho, ojo diarani kula memecah belah lho. Ini kalaupun enggak tak sebar, sudah menyebar di medsos. Kalau ini jadi menyebar, bukan saya penyebarnya, gitu loh. Sudah nyebar kemana-mana di medsos. Kalau enggak nyebar di medsos, saya juga enggak tahu. Wong saya nemunya juga di medsos. Lalu enggak Jumatan, alasannya Jumatan di Mekah. Ojo dipercaya. Andai dia pakai khodam jin, dalam waktu 1 jam bisa Mekah PP. Nyampe Mekah jam 8, kene jam 12 pas Jumatan. Toh Mekah jam 8 ku yo durung wayahe Jumatan. Jumatan apa jam 8 yo? Paham dah? Ojo kena dihapusi lho zaman. Meskipun ngaku keturunan Kenaro, meskipun ngaku keturunan Nabi, lek tukang ngapusi ora kena dipercaya. Ora Jumatan, jarene Jumatan neng Mekah, padahal pas kene Jumatan jam 12, kui Mekah sik jam 8. Lah jam 8 durung wayahe Jumatan. Jadi lek neng kene gak Jumatan, alasane Jumatan te Mekah, ancene gak ancene gak Jumatan. Gak Jumatan kuwi dosa. Cari alasan sing goro dosa maneh ngono. Mbok ngaku terang-terangan, ngapunten kula khilaf salah, kula dosa mboten Jumatan, leren kula tobat, malah beres to. Aja malah nyari pembenar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dong apa ora? Paham apa ora? Bani Ahmad yang sekarang kita kenal dengan Masjid Ba'alawi. Masjid ini dikatakan memiliki sir-sir keberkahan daripada Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi, juga Masjidil Aqsa. Mereka bangun masjid namanya Masjid Ba'alawi. Lalu dikatakan fadilahnya, barokahnya. 3 fadilah dan barokah yang dimiliki Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, semuanya terkumpulkan ada di Masjid Ba'alawi. Nyun sewu, ngeten mboten kena dipercaya. Saya yakin Mekah barokah, ancen dalile Quran. Inna awwala baitu wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sungguh rumah pertama yang dibangun di muka bumi itu Ka'bah yang ada di Mekah,
dibarokai, bahwa Ka'bah Masjidil Haram barokah kui dalile Quran. Ora percaya kafir, Mas. Halo. Bahwa Masjidil Aqsa barokah kui dalile ya Quran. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang mana sekitar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kami barokai. Jadi kalau kita yakin Mekah barokah, dalilnya Quran. Kita yakin sekitar Masjidil Aqsa barokah, dalilnya ya Quran. Dan kita yakin Madinah barokah, andai nggak no dalilnya, nggak usah dalil. Kenapa? Agen tunggal barokah itu Nabi Muhammad SAW. Barokah itu kok pangeran, sing nakdir pangeran, sing gawe pangeran. Tapi sampean gak iso berharap barokah liwat Nyiroro Kidul. Barokah itu agen tunggalnya Nabi Muhammad SAW. Lah Nabi teng Madinah, wis gak usah takon Madinah barokah ora, endi dalile? Gak usah takon dalile. Wong cekengan pusat kok ditakokne dalile kon niku yo opo sih? Paham napa mboten? Madinah barokah jasad Nabi di situ, Mas. Makkah barokah dalile Quran, Mas. Masjidil Aqsa barokah dalile Quran. Lele Masjid Malang barokah dalile apa? Maksudnya barokah madani Masjidil Haram. Bahkan ngungkuli Masjidil Haram. Sebab Masjid Ba'alawi ini gabungan barokah dari 3 masjid itu dijadikan satu. Berarti sak ndukure Masjidil Haram. Endi dalile, Mas? Kula matur takmir, kula pamit, Masjid Sabilillah saya gunakan untuk meluruskan akidah. Biar tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah. Paham napa mboten? Halo, paham napa mboten? Dan enggak ada maksud memecah belah. Perkara kebetulan yang salah bangsa Jawa, tentu wong Jawa enggak perlu marah. Bukan maksud kami memusuhi wong Jawa. Kalau kebetulan yang salah dan harus kami luruskan, bangsa Madura atau Cina, enggak ada maksud memusuhi bangsa Madura atau Cina. Kalau yang kebetulan salah dan kami luruskan, kebetulan wong Arab, nggak ada maksud merendahkan memusuhi wong Arab. Memang kewajiban kita, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Melihat kemungkaran disuruh meluruskan. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang benar meskipun pahit. Mohon yang nyun sewu seneng kulo atau geding kulo, jangan melihat sesuatu lewat like and dislike. Jangan menilai lewat suka atau tidak suka. Lambe iki besok dihisab pangeran, Mas. Lek bener katakan itu benar, meskipun orang itu enggak kamu sukai. Nek salah yo katakan itu salah, meskipun orang itu kamu cintai bolomu dewe. Dong apa ora? Hati-hati para rawuh, melok golongan, melok uang, ojo sampai gara-gara melok golongan akidahe. Bahkan kata Abdullah ibn al-Mubarak, Imam Abu Hanifah salat 5 waktu selama 40 tahun dengan satu wudu. Tuan-tuan ni di atas maghrib isyak ni dah 5 kali pergi tandas. Siapa boleh buat? 40 tahun salat 5 waktu selama 40 tahun dengan satu wudhu. Kalau katanya Abdullah ibnul Mubarak, di kitab mana itu dikatakan? Di juz berapa, di halaman apa itu dikatakan? Halo.
Dan hubungan Abdullah ibn Mubarak dengan Imam Abu Hanifah itu ada hubungan apa ya enggak? Sehingga ini bisa cerita. Cerita itu akurat apa enggak? Cerita itu valid apa enggak? Sungguh cerita yang aneh-aneh. 5 waktu 4 jam dengan sekali wudhu selama 40 tahun itu sulit mas dilakoni. Apa gak mas? Apa gak turu mas? Apa gak ngentut mas? Apa gak pipis mas? Kayak 40 tahun itu gak dilut loh mas. Halo. Cerita top ingin menunjukkan kami bangsa yang top monggo. Tapi mbok yo yang nyun sewu, yang realistis, yang faktual, yang bisa dicek, yang bisa dikonfirmasi. Kami wajib menyampaikan Islam kepada siapapun, termasuk kepada kaum intelek kampus. Kami wajib menyampaikan Islam kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim yang kebetulan doktor profesor. Nah, kalau kami harus menyampaikan Islam kepada mereka, yang harus kami sampaikan doktrin-doktrin yang halu, doktrin-doktrin maaf yang enggak masuk akal, yang enggak faktual, yang enggak realistis. Nanti ujung-ujungnya orang di luar Islam akan menuduh Islam khurafat, dan mereka muak nggak mau menerima Islam. Mohon jangan kotori akidah dengan sesuatu yang khurafat, nggak masuk akal, tanpa bukti, tanpa dalil. Halo, nggak masuk akal, tanpa bukti, tanpa dalil, dan tujuannya untuk mengunggul-unggulkan orang atau kelompok, bukan untuk membuktikan kebenaran agama. Beda banget dengan mukjizat. Orang kafir mamang terhadap ajaran Nabi Muhammad. Ketika melihat air nyumber dari celah-celah diricine Nabi, wong kafir takluk temenan mas. Keluarnya mukjizat nyumber air dari jari itu dalam rangka menaklukkan orang kafir supaya beriman kepada Allah, bukan dalam rangka mengunggul-unggulkan suku. Halo, paham napa mboten? Jadi kalau kami minta yang rasional, kalau kami minta yang ilmiah, kalau kami minta bukti yang akurat, yang valid, di samping tuntutan Quran ya harus begitu, di samping nyun sewu, kami juga semakin mantap kalau ada bukti valid. Plus kami ketika menyampaikannya kepada non muslim yang mereka para ilmuwan, itu kalau yang kita sampaikan ilmiah mereka terima, sehingga mudah sekali dakwah Islam diterima mereka. Nah, kalau yang harus kami sampaikan pada mereka yang macam-macam begini, nanti Islam jadi gurauan. Apa gurauan? Islam jadi guyonan. Makanya Muhammad Abduh dawuh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Gara-gara begini ini, Islam terhalang dakwahnya krono kelakuane wong Islam dewe. Dong apa ora? Dan saya ngulangi lagi, nggak ada maksud memecah belah gitu loh. Dan kalau yang membuat khurafat saja tidak kau tuduh memecah belah. Kalau yang suka mengkafirkan orang saja tidak kau tuduh memecah belah. Kenapa yang meluruskan malah kau tuduh memecah belah? Jadi wong Blitar, terus karepmu iki piye? Karepmu iki piye to jane? Hati-hati nggih. Jamaah Sabila aja gampang salah paham lho.
Ngene kok diarani Marzuki bolone kono. Gak perkara bolo-bolohan. Lek bener ya ayo, lek salah ya aja ngono tok ae. Kok diarani bolo-boloan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.